tidak pernah bisa berkurang, tidak apalagi sampai hilang. Sekalipun jatuh bangun dalam dosa, dalam apapun, roh yang di dalam kita ini tidak pernah dan tidak akan pernah bisa keluar. Hayat ini bisa bertambah, bisa mandek, tapi tidak bisa berkurang. Itu sebabnya saya ucapkan selamat tahun baru, selamat Kristus bertambah terus dalam hidup. Jadi hanya bisa bertambah atau mandek. Mandek kalau kita tidak suka bersekutu, tidak rajin seperti gadis yang bijak. Nah, itu minyak yang dalam duri-duri kita itu tidak pernah ada. Kita tetap menyala, tidak ada yang padam. Gadis yang bodoh itu sudah perhatikan, tidak ada satu yang padam. Tapi tidak bisa penuh. Sebab itu harus membayar harga, buang waktu. Ini semua tidak lain adalah untuk menambah minyak yang di dalam kita, supaya penuh. Nanti kita bisa berbahagia dengan Kristus sendiri dan Allah untuk berperang menghabisi musuhnya sebentar lagi dari. Kalau sudah habis, kita sama-sama masuk kerajaan 1000 tahun, lalu dilanjutkan dengan Yerusalem lalu kekal selama-lamanya. Itu nasib kita semua tidak bisa dirubah oleh pendapat, oleh opini, oleh pengajaran siapapun, tidak bisa. Itu fakta yang sudah rampung. Nanti kita akan lihat. Sehingga ada saudara yang baru. Nanti kita akan lihat. Allah punya rencana apa. Nah, sebelum masuk itu kita berdoa sebenarnya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk waktu yang singkat ini yang Kau berikan kepada kami, biar kami menghargainya dengan sepenuh hati, berharap Engkau sendiri yang berbicara, yang menjemui kami, menambahi kami dengan hayat-Mu, supaya kami bertambah dan penuh sebelum Kau datang. Pada waktu yang tidak kami sangka-sangkakan, kami harus dalam posisi penuh dengan hayat-Mu, penuh dengan minyak Roh Kudus, supaya kami bisa, kalau Engkau datang, kami belum meninggal, kami diangkat hidup-hidup, supaya kalau kami sakit ataupun meninggal pun kami hanya tidur panjang, kami akan dibangunkan dan kami bangun dalam posisi seperti gadis yang bijak, penuh dengan minyak Roh Kudus, masuk dalam kebahagiaan Tuhan itu, masuk dalam perkawinan anak domba dan menjadi mempelai Tuhan dalam sehari, dalam 1000 tahun dan dilanjutkan Yerusalem baru. Tuhan, terima kasih untuk nasib yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, dan kami pegang baik-baik, kami laksanakan selama kesempatan ini masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Si Tuhan, dari kita mendapatkan berita yang baik untuk minggu ini, ya kita konsentrasi penuh. Kita baca sama-sama judulnya, peperangan rohani untuk mendatangkan kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah yang terkasih. Kelihatannya ini berurutan ya, perang dulu baru hidup. Tidak, dua-duanya ini sama. Peperangan rohani itu tujuannya untuk mendatangkan kerajaan Allah. Tetapi untuk bisa berperang ini kita harus hidup di dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Kita lihat satu-satu dulu. Kerajaan itu apa? Kerajaan itu adalah wilayah di mana rajanya memerintah. Ya, wilayah. Raja kita siapa? Sang Raja Maharaja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya dan saudara hidup di dalam wilayah ini, kita baru bisa berperang dan pasti menang. Wilayah ini jangan dientengkan saja. Wilayah itu berbicara gereja di mana alam maut tidak bisa menjamannya. Jadi kalau sampai ada orang itu gereja, organisasi A, B, C, D tak bisa pecah, itu sudah pasti bukan gereja. Organisasi ya. Gereja yang sejati tidak bisa pecah. Gereja yang sejati sejak abad 20 sampai sekarang itu tidak pecah, berkembang terus sampai ke Rusia, ke daerah ke penjuru dunia. Nah, Injil ini harus diberitakan. Injil apa saudara? Injil kerajaan. Injil itu ada dua macam. Injil kasih karunia itu orang yang belum percaya Tuhan Yesus,
baptis, Injil kasih karunia, dan dilaksanakan oleh banyak hamba Tuhan di seluruh dunia. Tapi Injil kerajaan ini jarang orang mengenal. Padahal Allah ingin kita meraja bersama Dia. Nanti kita akan lihat. Saudara, kembali lagi kepada wilayah tadi. Wilayah ini jangan diendahkan. Sekitar tahun 60 sekian, negara kita ada konflik dengan Singapura. Dua Kopassus kita itu tangkap di wilayahnya Singapura. Berapa mil laut itu wilayahnya Singapura, itu lepas dari sekian kilometer itu wilayahnya Indonesia. Kurang berapa meter itu kapal yang untuk melarikan diri itu mesinnya mati dan ditangkap oleh polisi Singapura. Dua orang itu Harun dan Usman, Kopassus kita. Itu dalam konflik ya, jangan benar ketangkap. Wah, hanya kurang berapa meter. Itu wilayahnya Singapura. Singapura di bawah kekuasaan Inggris Raya. Walaupun dia kuat, backingannya Pak Harto lebih hebat dari Singapura, tapi itu di bawah wilayah Inggris Raya. Akhirnya baru ke Singapura, terus Lee Kuan Yew tetap dibom mati. Nah, wilayahnya seperti itu. Nah, saudara harus sadar, setiap hari saya ini berdiri di wilayahnya siapa? Wilayahnya Kristus atau wilayah yang lain? Yang lain itu bisa musuhnya Kristus, bisa diriku sendiri, egoku ini bukan Kristus. Dagingku ini malah jatuh. Dagingku sama dagingnya Adam yang jatuh, sama dagingnya Petrus yang berpura-pura tidak makan dengan orang tidak bersunat, dengan dagingnya Yudas Iskariot sama persis sampai detik ini. Daging saya yang sama. Itu sebabnya apakah saya hidup dalam daging saya atau dalam roh saya. Setiap orang yang lahir baru punya dua haya, saudara. Mungkin saudara yang baru itu sadar betul bahwa ada dua haya. Hayat Kristus yang di roh kita dan hayat alamiah yang masih ada sampai detik ini, termasuk saya. Saya tidak hidup dalam wilayahnya Allah, saya hidup dalam daging. Saya tidak beda dengan Yudas Iskariot. Nah, kita sekali lagi perang rohani itu untuk mendatangkan kerajaan supaya kita hidup dalam wilayah di mana Allah memerintah dan hidup dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Ya. Ini kita bagi menjadi tiga. Tujuannya itu untuk mendatangkan kerajaan Allah. Yang tadi hidup dalam kerajaan Allah ini tujuannya untuk mendatangkan kerajaan Allah. Yang kedua, ini butuh proses. Sampai tujuan ada proses. Prosesnya harus peperangan rohani. Jadi saudara dan saya ini mau tidak mau, ngerti tidak ngerti, sadar tidak sadar, kita ini sedang berperang. Nah, hasilnya adalah hidup dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Tiga poin ini kita perhatikan. Kita masuk poin satu, tujuan ya mendatangkan kerajaan. Nah, kerajaan Allah itu apa? Saudara, lihat di sini dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Tapi kerajaan itu juga akan turun ya, pada waktu turunnya Roh Kudus. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah ini akan mendatangkan juga kerajaan surga, di mana Roh Kristus memasuki kita dan kita menjadi orang yang lahir baru, orang yang di dalam Kristus. Nah, Allah itu punya planning sebelum dunia dijadikan. Sebelum di dunia dijadikan, Allah itu sudah punya planning, punya hasrat, kehendak, punya yaitu untuk menjadikan umat ciptaannya ini menyatu diri dengan dirinya, menikah dengan dirinya dalam kekekalan di Yerusalem. Walaupun di tengah-tengahnya ini dijegal oleh musuh yang sudah ada sebelum
sebelum Adam lahir diciptakan itu sudah ada musuh. Buktinya waktu Adam diciptakan dalam kemuliaan Allah, buka mata itu langsung ada dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kaya. Dalam pohon pengetahuan baik dan jahat itu sudah ada apa? Ular. Ya. Dari mana itu ular? Karena sudah lahir dulu jauh sebelum Adam lahir. Tapi itu tidak mempengaruhi sedikit pun planningnya Allah ini, karena semuanya ini telah rampung di mata Allah. Tapi saudara saya perlu mengikutinya. Ya. Jadi Allah itu punya musuh yang harus dikalahkan. Nah, untuk mengalahkan musuh ini perlu ciptaan, ya, ciptaan Allah, ciptaan, karena musuhnya itu kan ciptaan Allah, ya, Lucifer, malaikat kan ciptaan. Tidak mungkin pencipta melawan ciptaannya. Ciptaan harus melawan ciptaannya. Itu sebabnya kita perlu berbahagia dalam kerajaan Allah. Nah, inilah orang Kristen yang lahir baru. Kalau dia hidup dalam gereja dan dalam pecahannya, dia akan matang menjadi kaum beriman pemenang. Dia akan bersama dengan Kristus Terang Kudus pemenang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah selesai 1000 tahun nanti bersama-sama orang yang kalah juga, yang sudah dimatangkan dalam kegelapan dan matang serta gigi itu matang juga, nanti bersama-sama di Yerusalem. Itu sebabnya dalam awal tadi saya katakan setiap orang yang lahir baru tidak pernah ada yang masuk neraka, karena sudah ditetapkan Allah untuk berbahagia di Yerusalem. Cuma masalah terakhir bersama Tuhan atau hidup kalah dalam ratap tangis dan ketak gigi, ini pilihan kita. Mau saya penuh sekarang atau santai saja, aku sudah diselamatkan, ya pokoknya aku senang ke gereja tidak, ya tidak apa-apa. Tidak mempunyai hati yang mengasihi Tuhan sepenuh, tidak punya hati yang berpaling penuh pada Tuhan, ya itu pilihan. Allah tidak bisa memaksa, apalagi saya, tapi saya bisa membentangkan ini semua Injil Kerajaan ini, karena ini tugas saya, tugas kita semua adalah memberitakan Injil Kerajaan. Karena orang yang mengurangi kita ini akan dikurangi juga mahkotanya, dia akan menjadi bagian yang terkecil dan kerajaan surga. Tetapi barang siapa memberitakan Injil Kerajaan ini akan mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan. Nah, kehendak Allah itu adalah mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Allah adalah Allah yang berbagi pada kita. Tetap berguna apa? Peperangan rohani. Tapi juga bagaimana orang dapat rumah orang yang tua dan rapat atas dengan apa juga juga orang tua. Mau lepas tidak bisa, karena saya nanti ikatan itu dari iblis, dan kalau saya tidak lepas dari rokok, saya mati umur 2006 lalu, saya masuk neraka, karena saya bukan anak Allah. Kalau Tuhan tak akan lepaskan itu, dan saya dalam keadaan putus asa, saya melepaskan itu, dan disitulah saya lahirkan. Lahir baru Allah sendiri yang melepaskan. Kalau tidak diikatnya dulu orang tua itu, hanya Allah yang sanggup mengikatnya. Saya mau bayar pakai nyawa pun nggak bisa. Pasal kata pokok pun nggak bisa. Kalau bisa itu namanya bukan ikatan. Saya saksi itu, dan tidak ada yang bisa membantah saya karena saya saksi.
Kristus yang bisa melepaskan. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Peperangan rohani bersumber pada konflik kehendak ilahi dan kehendak setan. Di peperangan itu biarlah dunia itu ini jauh sebelum Adam diciptakan ya. Allah itu menciptakan makhluk yang mulia bernama Lucifer, penghulu yang mulia, cantik, mulia, indah, luar biasa. Di situ dengan kesombongannya dia melawan. Aku hendak menyamai, karena semuanya punya kuasa, punya kecantikan, kehebatan. Nah, di situ dia jatuh dihukum. Disebutnya bumi gelap gulita itu akibat kejatuhan itu jauh sebelum ada bumi diciptakan ulang. Nah, pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang, air, memisahkan air, lalu menciptakan Adam dan Hawa. Itu sudah terjadi peperangan besar, sudah terjadi perempuan terhadap bumi ini karena pemberontakan. Nah, makanya Allah menciptakan dan untuk mewakili dia untuk membalas musuh besarnya yaitu Satan. Karena hanya dengan ciptaannya Allah, Satan itu akan dihabisi. Nah, pemberontakan Kristen dan mereka adalah permulaan dari semua peperangan yang sekarang terjadi di antara bangsa-bangsa, masyarakat, bahkan dengan keluarga kita. Kalau ada konflik itu semua pilihan pelatihnya adalah musuh Allah yaitu Satan juga. Bahkan dalam gereja ya, kalau kita konflik tidak bisa bersekutu, karena kita sedang dikuasai oleh musuh Allah. Dan itu ada caranya, dan saya berikan caranya supaya bisa lepas dari konflik, dari ketidaksamaan antara saudara-saudari dalam gereja. Allah ingin manusia, nah ini ciptaannya menanggulangi Satan ciptaannya, sama-sama ciptaan yang satu. Untuk ini kehendak manusia harus berdiri bersama kehendak Allah. Jadi jelas saudara ya, ciptaan yang jatuh harus dilawan oleh ciptaannya. Jangan berharap Tuhan sendiri datang meremukkan iblis dan memasukkannya dalam Gehenna, menguncinya. Tidak, dia untuk kita sama-sama. Ciptaan harus dilawan dengan ciptaan. Supaya kita sadar Tuhan tidak menyalahkan Tuhan. Ada orang yang Kristen juga. Kalau Allah itu kasih, kenapa enggak setan urung saja? Jangan biarkan. Nah, itu namanya Allah yang tidak mulia, Allah yang diri suka mengurung kehendak tugas manusia. Tapi Allah kita itu mulia, dia memberi kebebasan kita karena moral yang bernilai itu adalah moral yang bebas. Nah, Matius, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi untuk masuk dalam kerajaan surga tidak disyarat, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kita akan lihat, kita harus menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri dengan rela hati, dengan sukarela, bahkan mengkonsentrasikan diri kita secara mutlak dan menyeluruh kepada Tuhan. Mengkonsentrasikan itu apa? Mempersembahkan Tuhan. Persembahkan diri itu apa adanya, baik burukku, matang tidak matang, aku persembahkan, maka kita akan diterima oleh Tuhan. Saya beritahu saudara, Allah itu tidak takut kita jatuh dalam dosa sebesar apa, tapi Allah itu takut kalau manusia kita ini tidak mau kembali pada-Nya. Tidak ada yang bisa masuk, mau lari, pergi, tidak ada. Lihat anak pergiran itu dicari oleh bapak tidak, tapi bapak itu duduk di depan jendela, dia tiap hari lihat kalau anakku. Jadi masalah datang itu penting. Allah nggak bisa narik orang datang pada Allah. Anak pergiran dikasih oleh bapak, dia nggak pergi sama-sama sulungnya, enggak. Pak, tidak pergi dari rumah, tapi harus balik. Tidak peduli dia dosanya luar biasa. Dia minta ampun pada bapak, jadikan aku budakmu. Wah, dipotong perkataannya. Bapak tidak peduli. Ambil jubah, cincin, ya
dan apa? Masuk. Ya. Kemudian sembelih lembu. Lembu itu apa? Lembu itu Kristus. Ya, makan Kristus. Udah. Rosa keluar dari rumah bapaknya dianggap mati ya, warisannya sudah diambil, masih diterima dengan begitu sukacita oleh Bapak. Itu Allah kita terhadap saya. Ya, orang aja yang tidak tahu berterima kasih. Itu sebabnya saya penuh sukacita itu bukan karena saya baik, tapi karena Allah. Saya ini minta ampun, amin, tidak ada alasan sedikit pun saya bisa masuk surga. Kalau ditanya apa alasanmu untuk Allah bisa menerima engkau di surga, apa yang telah kau lakukan? Gak ada satu selain Kristus yang tidak. Sebab itu kita sangat bergantung pada kasih Allah. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dengan segala kebaikan dan kemuliaan. Ya, menyeluruh kepada Tuhan. Nah, umatmu akan mempersembahkan diri mereka dengan sukarela pada hari peperanganmu dalam kemegahan konsekrasi mereka. Lihat saudara, orang yang berkonsentrasi Tuhan inilah apa? Itu di mata Tuhan megah, lebih megah dari pelayan yang hebat yang menjungkir balikan dunia. Ini ditulis dalam Mazmur, tapi terjemahan langsung sebelum diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa macam-macam. Itu puji Tuhan, punya Tuhan punya Alkitab yang murni, yang berdiudak-udik, yang terjemahan langsung. Nah, kemegahan konsentrasi itu di mata Tuhan. Coba perhatikan, beri dirimu dan diriku ini berkonsentrasi setiap hari. Tuhan, inilah aku, ya, serahkan sepenuhnya kepadamu yang Allah yang Maha Kasih. Nah, hasilnya apa? Hasil hidup dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Hasil dari peperangan itu kita bisa hidup dalam kerajaan. Hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup dalam wilayah kekuasaan Allah. Tidak ada yang berani menyentuh. Siapa yang berani menyentuh? Polisi yang menangkap Harun juga semacam juga Pak Harto juga. Karena dia di wilayah kerajaannya Inggris. Nah, sama apalagi kita di wilayah kerajaan Allah. Siapa yang berani ya? Nah, dan kalau saya disebutkan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam apa? Kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi status kita ini kita harus sadar bahwa kita ini sejelek apapun kita, saya ini sudah pindah warga negara. Walaupun kita warga negara Indonesia, tapi secara rohani kita ini sudah warga negara kerajaan 5 tahun. Jadi itu harus kita ingat, kita aminkan sehingga kita tidak takut, tidak gentar berlama. Otomatis ini bukan karena kita baik, tapi ya karena Allah yang memindahkan, Allah melepaskan. Buktinya saya ikatan ya dari segala sesuatu yang bukan Kristus itu karena Allah yang melepaskan, kemudian otomatis memindahkan saya dalam kerajaan anak. Puji Tuhan. Nah, untuk itu kita menempuh hidup dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Poin 1, kita semua perlu menempuh kehidupan gereja sebagai alam kasih, hayat, dan terang. Nah, tiga-tiganya ini Kristus. Kasih, hayat, dan terang itu adalah Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Kedua, kita perlu Kristus dan salibnya. Salib adalah pusat pemerintahan Allah. Allah memerintahkan segala sesuatu oleh salib dan menanggulangi segala sesuatu oleh salib. Tidak bisa sudah. Banyak orang Kristen, apalagi bukan Kristen, wah Tuhan kok disalib ini, Tuhannya kalah, salah, ya salib. Itu justru Allah untuk mematikan apa? Kuasa daging. Allah menjadi manusia yang daging. Walaupun tidak memang berbuat dosa ya.
dia itu tetap dikuasai oleh musuh, hanya tidak berbuat dosa. Nah, dagingnya Yesus itu ditaruh di salib, dipakukan di sana. Nah, sesungguhnya pada saat Yesus disalib itu, maka iblis yang di dalam daging itu pun ikut tersalib. Inilah jebakan perangkap iblis. Kelihatannya makan umpan, kelihatannya Tuhan Yesus masuk umpan perangkap iblis dan dimatikan kayu salib. Tapi sesungguhnya yang dimatikan, diremukkan itu adalah kepala ular Tuhan. Hingga sekarang ini hanya yang ekornya. Jadi ekornya bisa nyambut, bisa menipu oleh banyak orang Kristen. Jadi, tapi kepalanya sudah diremukkan oleh salib Kristus. Banyak pusat pemerintahan ini adalah salib, ya. Dan Tuhan menanggulangi segala sesuatu lewat salib. Kalau saya menerima Tuhan Yesus dan tinggal dalam Tuhan Yesus, otomatis khasiat kuasa salib Kristus itu bekerja di dalam saya. Otomatis saya tidak bisa mematikan daging pun, daging saya itu mati asal saya di dalam Kristus, bukan di dalam diri saya. Oh Tuhan Yesus. Tiga, kita perlu mengalami Kristus sebagai yang terutama dalam segala sesuatu. Kita harus memberi Tuhan tempat pertama dan segala sesuatu adalah mengasihi Dia dengan kasih yang pertama atau kasih yang terbaik, kasih mula-mula. Siapa saudara yang pernah lahir baru? Gak mungkin bisa lupa kasihnya kepada Tuhan, sukacitanya luar biasa. Rasanya mati pun hari itu aku adalah orang yang paling bahagia. Itu namanya kasih mula. Saya alami itu tidak bisa lupa dan tidak bisa dibantah oleh siapa. Cuman seringkali itu kita meninggalkan kasih mula, melupakan karena itu menurut diri sendiri, bukan menurut roh yang di dalam. Itu sebabnya kita berubah. Kembalilah kasih yang mula. Kasih pertama, kasih yang terbaik. Jadi kasih mula-mula itu bukan perlu gairah pada itu adalah patokan terendah, standar terendahnya orang Kristen. Kalau sudah tidak seperti kasih mula-mula, itu namanya sudah jatuh, sudah mundur. Satu-satunya jalan balik. Hati yang berpaling kepada Allah, maka seluruh itu diangkat. Puji Tuhan. Nah, inilah berita Injil kerajaan yang mendatangkan kerajaan Allah, dan Allah itu ingin kita meraja bersama Dia. Dia bukan hanya sekedar menyelamatkan saya dan saudara dari api neraka. Itu baru. Separuh Injil pun belum. Ya. Sangat disayangkan banyak penginjil yang memberitakan Tuhan Yesus datang menyelamatkan engkau, mengampuni dosa, kasih waktu 1 jam dulu, cerita apa yang dilakukan Yesus kali lalu. Isinya cuma mengampuni dosa, menyelamatkan, memberkati. Yang lebih dari itu ada Injil kerajaan. Belum separuh Injil kita katakan. Bagi saudara dan saya menerima Injil ini, saudara perlu mengalaminya dan perlu memberitakannya kepada orang lain. Kalau saya heran kalau ada orang kemudian merasa sudah tahu semua Alkitab, sudah ada juga sudah muak katanya dengan sharing-sharing apa namanya berita-berita dari kemudian yang sudah wah sangat disayangkan. Itu bukannya mendukung gereja, malah menjaga gereja, malah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari yang di luar, yang sebetulnya mereka itu sangat kasihan. Mereka itu saudara kita ini, darah Yesus sudah tertumpah bagi mereka, namun dia tidak nampak Injil kerajaan. Siapa yang memberitakan? Apa Tuhan nyuruh malaikat memberitakan langsung? Enggak. Kalau Tuhan mau, udah dari dulu. Yang memberitakan ya kita yang lebih dulu di langit ini harus memberitakan Injil kerajaan. Entah lewat WA, entah lewat sharing apa yang sudah kita nikmati, kita baca. Tapi Roh Kudus akan menerangi. Tugas saya dan saudara ini hanya menabur dan mengira. Yang menumbuhkan siapa? Kristus. Paulus saja tidak berkuasa menumbuhkan. Aku, Apolos, menanam dan mengira. Tapi yang menumbuhkan Kristus. Jadi tugas kita tidak
sulit karena Bapak itu penuh kasih dan kita laksanakan saja kita menjadi mitra kerjanya Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Di bumi ini seperti di surga, jangan mikir surga yang di awal-awal yang nggak jelas, nggak cempel itu. Surga itu di bumi ini akan turun, bahkan Yerusalem bangunannya akan turun dari surga. Jadi kalau ada orang agama itu kita mau naik ke nirwana, mau ke surga, malah berisipan. Tuhan mau turun, kita mau naik. Nah, itulah saudara, pengertian itu penting sekali kita pahami, kita nikmati hidup dalam wilayah kerajaan Allah di mana Allah mau kita bisa berjalan. Mau sakit, mau berita sejelek apapun itu tidak memgoyahkan kita kalau kita di dalam wilayah. Kalau orang sampai khawatir, kering, nyeri, ya, lesu, lemah, juga gairah itu berarti kita kurang menikmati Tuhan, kita kurang berada di dalam Tuhan, kembali ke wilayah, ke gereja, persekutuan hidup gereja, bukan hidup dalam organisasi, kumpul-kumpul wah, kumpul aja ketok gitu aja, wah, itu nanti malah menyambungi yang lain. Kita mengalami sendiri kenikmatan Kristus hari ini, baik secara korporat maupun secara pribadi. Bangun pagi, bayar harga, buka Alkitab, menikmati Tuhan Yesus, supaya minyaknya bertambah, nabung ini. Karena tadi sudah saya katakan bahwa minyak ini tidak bisa kurang, bisa terus bisa, tetapi bisa mandek, dan waktu mandek belum penuh Tuhan datang, kita tinggal. Kalau kita ngantuk atau sakit dan tidur itu dalam Alkitab artinya meninggal. Itu harus meninggal dalam posisi seperti gadis yang sudah penuh, nggak apa-apa, Daniel meninggal, Paulus, dan Stefanus berpamitan tidur, tapi dia dalam posisi penuh dan minyak. Amin. Besok akan meraja bersama Tuhan ini dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa itu makhluk lain. Nah, itulah yang sasaran kita menjadi orang Kristen yang